Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ikatan kimia, atau lebih dikenal dalam bahasa Inggrisnya yaitu chemical bonding. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai apa itu ikatan kimia. Nah, sebelum kita masuk nih tentang penjelasan secara luas dari ikatan kimia, di sini saya akan memberikan sebuah pertanyaan ilustrasi kaitannya dengan ikatan kimia. Ini saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Pernahkah kamu menyelidiki berapa kata atau kalimat yang dapat dirangkai oleh ke-26 huruf? Oke, sekali lagi, pernahkah kamu menyelidiki berapa kata atau kalimat yang dapat dirangkai oleh ke-26 huruf? Oke, jadi coba kita bayangkanlah rangkaian kata atau kalimat yang dapat dirangkai oleh ke-26 huruf. Ribuan, bahkan jutaan kata dan kalimat. Nah, jadi huruf-huruf tersebut bisa membentuk ribuan, bahkan jutaan kata dan kalimat. Jadi begini ya, sama halnya huruf tadi itu dengan unsur kimia yang ada. Jadi seperti halnya huruf, begitu juga dengan unsur kimia. Jadi coba kita bayangkan, berapa jumlah senyawa yang dapat terbentuk akibat dari kombinasi ratusan unsur-unsur? Berapa jumlah senyawa yang terbentuk dari kombinasi ratusan unsur-unsur? Nah, jadi bisa disimpulkan bahwasanya hal itu semua dapat terjadi akibat adanya atom-atom dalam unsur kimia yang dapat saling berikatan sehingga membentuklah sebuah molekul. Jadi, hal itu bisa terjadi akibat adanya atom-atom dalam unsur kimia dapat saling berikatan sehingga membentuklah sebuah molekul. Nah, jadi konsep tersebut itu pencetus yang utamanya adalah diusulkan oleh seorang kimiawan Amerika Serikat yang bernama Gilbert Newton Lewis. Oke, ini dia gambarnya, Gilbert Newton Lewis. Yaitu pada tahun 1916, Lewis mengusulkan ide bahwa ikatan kimia antar atom itu terjadi karena elektron dari atom saling bereaksi satu sama lain. Oke, sekali lagi saya jelaskan. Lewis mengusulkan ide bahwa ikatan kimia antar atom terjadi karena elektron dari atom bereaksi satu sama lain. Oke, jadi karena ikatan kimia itu terjadi karena adanya elektron dari setiap atom itu bereaksi satu sama lain, dan hal itulah yang mengakibatkan terjadinya suatu ikatan kimia antar atom. Oke, pencetus pertamanya itu adalah, salah satunya adalah Gilbert Newton Lewis ya, pada tahun 1969. Oke, ini biodata dari Gilbert N. Lewis, yaitu lahir pada tanggal 23 Oktober 1875 dan meninggal pada usia 70 tahun. Seorang kebangsawan Amerika, dan dia menggeluti pada bidang kimiawan fisik. Kemudian dia terkenal karena adanya dia menemukan ikatan kovalen, struktur Lewis, teori ikatan valensi, teori elektronika asam dan basa, termodinamika kimia air berat, menamakan foton, dan menjelaskan fosforesen atau pendar. Nah, penghargaan yang pernah ia raih yaitu medali Davy pada tahun 1929 dan sebagai anggota inti Royal Society. Oke, itulah salah satunya dari pencetus adanya ikatan kimia, yaitu seorang kimiawan Amerika Serikat pada tahun 1916 yang bernama Gilbert Newton Lewis.
Oke, selanjutnya di sini saya mengilustrasikan ada sebuah gambar. Yang satu hidupnya masih serba sendiri. Kemudian salah satu gambarnya itu orang yang sudah memiliki suatu ikatan pasangan. Nah, di sini saya ingin memberikan suatu pertanyaan, yaitu bandingkan mana yang lebih stabil, orang yang hidupnya masih sendiri atau yang sudah memiliki ikatan pasangan. Nah, jadi kesimpulannya, orang yang hidupnya masih sendiri itu cenderung tidak stabil dibandingkan dengan orang yang telah memiliki ikatan pasangan. Kenapa? Karena orang yang memiliki ikatan pasangan, kalau dia sudah tertimpa suatu masalah, masalah tersebut bisa mereka rembukan secara bersama, dan mereka bisa mengambil suatu kesimpulan secara bersama-sama. Dibanding dengan orang yang hidupnya sendiri, itu cenderung kalau tertimpa suatu masalah, terdapat suatu masalah, itu hidupnya selalu resah, selalu bimbang, bisa dikatakan itu serba tidak enak hidupnya, dibanding dengan orang yang sudah memiliki suatu ikatan pasangan. Jadi itulah perbandingannya antara orang yang sudah memiliki pasangan dengan orang yang masih hidupnya serba sendiri. Jadi secara jelas, orang yang sudah memiliki ikatan pasangan itu cenderung lebih stabil dibanding dengan orang yang masih belum memiliki ikatan pasangan. Oke, kenapa saya mengibaratkan demikian? Karena di sini saya menyimpulkan bahwasanya ikatan kimia itu adalah terjadi karena adanya gaya tarik-menarik yang kuat antara atom-atom tertentu bergabung membentuk molekul atau gabungan ion-ion sehingga keadaannya menjadi lebih stabil. Nah, di sini saya ingin menjelaskan secara luas apa itu dari ikatan kimia. Oke, ikatan kimia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ikatan ion, kedua ikatan kovalen, dan yang ketiga itu ikatan logam. Oke, pertama kita bahasnya adalah ikatan ion. Ikatan ion itu adalah ikatan yang terbentuk karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatis antara ion positif dengan ion negatif. Nah, di sini ada 5 pembentukan dari senyawa ion. Yang pertama itu senyawa ion terjadi akibat adanya serah terima elektron. Yang kedua, terjadi antara ion positif dan ion negatif. Ketiga, terjadi antara unsur yang memiliki perbedaan harga elektronegatifas yang besar. 4, terjadi antara unsur yang memiliki energi ionisasi kecil dengan unsur afinitas elektron yang besar. Dan kelima, terjadi antara unsur logam dan non-logam. Selanjutnya, di sini diperjelas lagi, ikatan ion itu terjadi antara ion positif dengan ion negatif. Ikatan ion ini ada yang melepas elektron dan ada yang menerima elektron. Di dalam ikatan ion ini terjadi antara unsur yang sifatnya elektropositif dengan yang elektronegatif. Kemudian ikatan ion ini terjadi antara golongan 1A, 2A, beberapa 3A dengan golongan 5A, 6A, dan 7A. Dan ikatan ion ini hanya terjadi antara logam dengan non-logam. Oke, kita perhatikan pada tabel periodik unsur ini. Nah, lingkaran yang pertama ini termasuk golongan logam. Kemudian lingkaran kedua ini termasuk golongan non-logam. Jadi mereka saling berikatan sehingga terbentuklah yang namanya ikatan ion. Selanjutnya di sini saya memberikan contoh dari ikatan ion. Salah satunya itu pembentukan natrium klorida atau NaCl. Nah, NaCl ini terdiri dari 2 unsur. Yang pertama ada unsur natrium dan unsur klorida, di mana unsur natrium ini memiliki 1 elektron valensi, dan klorida ini memiliki 7 elektron valensi. Nah, di dalam atom natrium ini, untuk
stabil, dia harus melepaskan satu elektron. Sehingga natrium ini menjadi Na positif karena sudah melepaskan satu elektron. Kemudian klorida yang tadinya memiliki 7 elektron, untuk mencapai kestabilan dia harus membutuhkan satu elektron. Untuk mencapai kestabilan. Sehingga karena dia kekurangan satu elektron, sehingga klorida ini bermuatan negatif. Sehingga Cl negatif. Sehingga dari satu elektron yang dimiliki Na akan disumbangkan terhadap si Cl yang kekurangan satu elektron, sehingga terbentuklah NaCl yang terjadi akibat adanya serah terima elektron yang terjadi antara ion Na dengan ion Cl, atau atom Na dengan atom Cl saling serah terima elektron, sehingga terbentuklah ikatan ion, yaitu pembentukan terjadinya senyawa NaCl. Oke, itu salah satu contoh dari ikatan ion, yaitu pembentukan NaCl. Selanjutnya ini saya memberikan suatu video tentang pembentukan ikatan pada NaCl. Oke, perhatikan. Nah, tadi Na yang memiliki satu elektron valensi, untuk mencapai kestabilan dia harus menyumbangkan satu elektron terhadap si Cl yang kekurangan satu elektron, sehingga mereka saling bergabung akibat adanya serah terima elektron, dan terbentuklah yang namanya natrium klorida atau senyawa ion NaCl. Oke, selanjutnya di sini saya memberikan contoh tentang ikatan litium oksida. Oke, perhatikan gambarnya, animasi berikut ini. Oke. Nah, baiklah, penjelasannya adalah mula-mula unsur logam Li dengan konfigurasi 21 ingin mencapai stabil dengan cara melepaskan satu elektron, sehingga terbentuklah Li positif. Kemudian elektron yang dilepas oleh logam Li tadi ditangkaplah oleh atom non-logam dengan konfigurasinya 26. Agar stabil, oksigen ini harus membutuhkan 2 elektron, sehingga terbentuklah O2 negatif. Sehingga satu atom oksigen membutuhkan 2 atom Li. Satu atom oksigen membutuhkan 2 atom Li, sehingga serah terima antara Li dengan O, yaitu terbentuklah ikatan ion litium oksida, sehingga terbentuklah senyawa litium oksida. Oke, itulah salah satu pengertian dan contoh dari ikatan ion. Selanjutnya di sini adalah pengertian dari ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen ini beda ya dengan ikatan ion. Kalau ikatan kovalen ini, ikatan yang terbentuk karena memiliki elektron yang digunakan secara bersama. Nah, ada 3 pembentukan dari ikatan kovalen ini. Yang pertama, atom-atomnya cenderung mempertahankan elektron valensinya atau dikatakan energi ionisasinya besar. Yang kedua, atom-atomnya cenderung menambah jumlah elektron valensinya atau dikatakan afinitas elektronnya besar. Dan yang ketiga, terjadi antara unsur non-logam dan non-logam, yaitu golongan 5A dan 7A. Oke, selanjutnya. Nah, membicarakan tentang kaidah oktet. Nah, di mana kaidah oktet ini, tiap atom itu harus dikelilingi oleh 8 elektron. Namun ada pengecualian,
yaitu ada beberapa atom yang hanya dikelilingi 2 elektron, yaitu salah satunya adalah atom H yang hanya dikelilingi 2 elektron, sama halnya yaitu atom He, yaitu hanya dikelilingi oleh 2 elektron. Oke. Nah, kemudian ada atom B yang hanya dikelilingi oleh 6 elektron, yaitu 3 pasang elektron. Kemudian atom P dapat dikelilingi oleh hingga 10 elektron, yaitu 5 pasang. S dapat dikelilingi hingga 12 elektron, berarti ada 6 pasang elektron. Oke, ini dia ya yang dilingkari ini, yang di garis lingkaran ini. Inilah golongan 5A, 6A, 7A, kemudian ada B tadi, kemudian ada P, kemudian ada S. Ini terletak di golongan 6A yang hanya memiliki 6 pasang elektron. Oke, jadi di dalam ikatan kovalen ini ada kerjasama antara atom, yaitu atom yang kekurangan elektron sebanyak N, atom yang kekurangan elektron sebanyak N akan menyumbangkan elektron sebanyak N pula. Jadi seperti ini, atom yang kekurangan 2 elektron akan menyumbangkan elektron sebanyak 2 juga. Jadi contoh lain juga, atom yang kekurangan elektronnya sebanyak N dengan jumlah N-nya itu adalah 4, dengan N jumlahnya itu 3, dengan N jumlahnya itu 2, maka akan menyumbangkan elektron sebanyak N yang telah disebutkan tadi itu juga. Itulah yang terdapat di dalam ikatan kovalen. Oke, selanjutnya ikatan kovalen itu terbagi menjadi 3 ya. Ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan yang terakhir adalah ikatan kovalen rangkap 3. Oke, di sini salah satunya di sini penjelasan yang pertama adalah ikatan kovalen tunggal. Nah, ikatan kovalen tunggal ini salah satu contohnya itu saya berikan pada senyawa CH4. Nah, konfigurasi elektron atom C adalah 2, 4. Jadi, atom C ini memiliki 4 elektron valensi. 4 elektron valensi. Nah, pada pembentukan CH4, elektron dari atom H berpasangan dengan elektron dari atom C. Atom H yang ini berpasangan dengan atom C. Dalam atom C terdapat 4 elektron. Ini dia 1, 2, 3, 4 yang tidak berpasangan. Sehingga untuk membentuk kaidah oktet diperlukanlah 4 atom H. 4 atom H. 1, 2, 3, 4. Sehingga terbentuklah yang namanya struktur Lewis molekul CH4. Terbentuklah senyawa CH4 dan pembentukan senyawa CH4 ini termasuk ikatan kovalen tunggal. Karena ada sepasang elektron yang saling berikatan dan dipakai secara bersama-sama. Itulah yang dimaksud dengan ikatan kovalen tunggal. Oke, selanjutnya tentang ikatan kovalen rangkap 2. Nah, ikatan kovalen rangkap 2 ini di sini saya memberikan contoh pada pembentukan oksigen. Nah, pembentukan oksigen ini yaitu rumus molekulnya yaitu O2. Nah, ini ada 2 atom oksigen, di mana oksigen ini memiliki elektron valensinya itu ada 3 pasang. 1, 2, 3. Sehingga ada 6 elektron valensi yang dimiliki dari masing-masing 2 atom oksigen ini. Nah, perhatikan yang berwarna biru. Elektron yang berwarna biru. Di mana elektron yang berwarna biru ini, inilah elektron yang bakal digunakan secara bersama-sama. Inilah 2 pasang elektron
yang bakal digunakan secara bersama-sama. Sehingga mereka berikatan, sehingga terbentuklah yang dinamakan ikatan kovalen rangkap 2. Ini tadi, dua pasang elektron ini akan membentuk ikatan kovalen rangkap 2. Sehingga mereka bergabung menjadilah sebuah senyawa oksigen. Dan senyawa oksigen ini terbentuk akibat adanya ikatan kovalen rangkap 2. Oke, itulah tadi tentang ikatan kovalen rangkap 2. Selanjutnya yaitu tentang ikatan kovalen rangkap 3. Nah, ikatan kovalen rangkap 3 ini saya memberikan contoh pada senyawa nitrogen atau N2. Rumus molekulnya yaitu N2. Nah, nitrogen ini memiliki elektron valensi yang berjumlah ada 5. Yang berjumlah ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, perhatikan masing-masing dua atom nitrogen ini. Perhatikan elektron yang berwarna biru. Ada 3 pasang elektron yang berwarna biru. 3 pasang elektron yang berwarna biru ini akan digunakan secara bersama-sama. 3 pasang elektron yang berwarna biru ini, inilah elektron yang bakal digunakan secara bersama-sama. Jadi ikatan kovalen rangkap 3 ini adalah pemakaian 3 pasang elektron yang akan digunakan secara bersama-sama. Nah, kemudian mereka bergabung. Mereka bergabung sehingga terbentuklah ikatan kovalen rangkap 3. Sehingga dari ikatan kovalen rangkap 3 dari N2 ini, sehingga terbentuklah yang namanya senyawa nitrogen. Jadi, senyawa N2 nitrogen ini terbentuk akibat adanya ikatan kovalen rangkap 3. Selanjutnya, perhatikan di sini saya akan memberikan sebuah video tentang pembentukan ikatan kovalen. Ikatan kovalen, ikatan yang terbentuk antara 2 atom atau lebih dengan berbagi bersama 1 atau lebih elektron untuk mencapai kestabilan. Bukan sebagai atom hidrogen, tetapi sebagai molekul hidrogen. Gas hidrogen mempunyai 2 elektron yang digunakan bersama. Jumlah 2 elektron tersebut menyerupai elektron terluar gas mulia helium. Atom nitrogen mempunyai 5 elektron pada kulit terluarnya, sehingga kekurangan 3 elektron. Oleh sebab itu, atom nitrogen akan berikatan dengan atom nitrogen yang lain menggunakan bersama 3 pasangan elektron. Unsur oksigen di alam terdapat sebagai gas O2. Agar lebih stabil, atom oksigen memerlukan 2 elektron agar kulit terluarnya terisi 8 elektron. Agar memenuhi keadaan itu, atom oksigen menggunakan bersama 2 pasang elektron. Atom klor mempunyai 7 elektron pada tingkat energi atau kulit atom N, sehingga kekurangan 1 elektron agar menjadi lebih stabil. Untuk melengkapi jumlah 8 elektron pada kulit terluarnya, atom klor menggunakan bersama 1 elektron dari atom klor lain, sehingga membentuk molekul Cl2. Atom karbon mempunyai 4 elektron pada tingkat energi atau kulit atom L, sehingga kekurangan 4 elektron agar menjadi lebih stabil. Untuk mencapai keadaan stabil, hidrogen memerlukan 1 elektron, sedangkan oksigen membutuhkan 2 elektron. Untuk itu, oksigen dapat berbagi bersama elektron dengan 2 atom hidrogen. Masing-masing hidrogen berbagi 1 elektronnya dengan oksigen, sehingga terbentuk ikatan kovalen antara oksigen dan hidrogen. Ikatan kovalen membentuk
molekul senyawa H2O. Untuk mencapai keadaan stabil, atom hidrogen dan atom klor sama-sama membutuhkan satu elektron tambahan. Oleh karena itu, kedua atom tersebut saling berbagi bersama satu elektronnya. Untuk mencapai keadaan stabil, atom karbon membutuhkan 4 elektron, sedangkan oksigen membutuhkan 2 elektron. Oleh karena itu, atom karbon dapat berbagi bersama elektron dengan 2 atom oksigen. Masing-masing atom oksigen membagi elektronnya sebanyak 2 pasang elektron dengan atom karbon, sehingga terbentuk senyawa kovalen CO2. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang ikatan logam. Nah, berbicara tentang ikatan logam ini termasuk ikatan antara atom dalam unsur-unsur logam dengan menggunakan interaksi elektron valensi. Nah, menurut teori awan elektron, kristal logam itu terdiri atas kumpulan ion logam yang bermuatan positif di dalam larutan elektron yang mudah bergerak. Jadi ini ya, ion-ion logam yang bermuatan positif itu, kemudian inilah dia lautan-lautan elektron yang mudah bergerak. Ikatan logam itu terdapat antara ion logam yang positif dengan elektron yang mudah bergerak tersebut. Oke, demikian yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya berikan ilmunya itu bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi wal taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world,